Mantan Ketua Komisi 7 DPR, Sultan Batu Gana, yang hari ini menjalani sidang putusan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan dihadiri oleh kuasa hukumnya Rahmat Harahap. Bagaimana hasil dari putusan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Asia di Sembiring ini? Kita sabarkan kami Gita Makesri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Gita. Bagaimana dengan hasil keputusan di Pengadilan Jakarta Selatan saat ini? Selamat siang Glory dan juga Anda saudara. Sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh Sultan Batu Gana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai pagi tadi sekitar pukul 10. Tadi sidang berlangsung tidak sampai 1 jam, ini berarti sekitar pukul 11 kurang. Sidang putusan telah selesai digelar dan Hakim Tunggal yakni Hakim Asyadi Sembiring menggugurkan apa yang menjadi permohonan Sultan Batu Gana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Asyadi Sembiring terkait dengan digugurkannya permohonan Sultan Batu Gana terhadap KPK adalah bahwa telah terjadi pelimpahan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengacu dari atau melalui pasal 82 KUHP yang mengatur bahwa pra-peradilan ini otomatis gugur apabila suatu sidang yang diperkarakan atau yang diajukan oleh pemohon telah dilimpahkan atau telah diperiksa di pengadilan negeri. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang kuasa hukum yang datang untuk mewakili Sultan Batu Gana yakni Rahmat Harahap, ia menyampaikan bahwa jika mengacu pada pasal 82 KUHP ayat 1 poin D, ini adalah bahwa perkara yang belum disidang itu tidak dapat diputuskan atau digugurkan oleh Hakim Asyadi Sembiring. Ini mengingat bahwa pada minggu yang lalu ketika sidang dakwaan terhadap Sultan Batu Gana seharusnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Sultan Batu Gana menyampaikan permohonan untuk dilakukan penundaan sidang dakwaan, sehingga sidang dakwaan dimulai nanti setelah sidang tuntutan pra-peradilan yang diajukan oleh Sultan Batu Gana diputuskan pada pagi hari ini. Akan tetapi Rahmat Harahap mengaku bingung dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Asyadi Sembiring sehingga menggugurkan permohonan Sultan Batu Gana. Dan berikut adalah pernyataan dari Rahmat Harahap. Harap ya putusannya ditolak atau diterima atau menangkan atau mengalahkan, tapi ini digugurkan. Saya nggak tahu interpretasi Hakim Asyadi sendiri tentang pasal 82 ayat 1 itu bakal dilimpahkan dengan sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri. Jelas di KUHP itu tertulis sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, bukan ada kata sudah mulai diperiksa oleh pengadilan tipikor. Itu beda, itu ada pandangan hukum formal yang sangat beda. Mungkin ini butuh analisis lagi ya dari ahli-ahli hukum soal pra-peradilan. Jangan seperti ini terjadi nanti. Sama-sama mengacu pada pasal 82 KUHP, tadi Rahmat Harahap menyatakan kecewa atas gugurnya permohonan yang diajukan oleh Hakim Asyadi Sembiring. Atau maksud saya adalah sidang yang menjadi putusan oleh Hakim Asyadi Sembiring. Oleh karena itu, tim kuasa hukum dari Sultan Batu Gana akan mengumpulkan salinan putusan dan juga novum-novum baru untuk kemudian diserahkan atau melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Selain itu, Rahmat Harahap dan mewakili tim kuasa hukum yang lain menyampaikan bahwa ia siap menjalani sidang dakwaan terhadap Sultan Batu Gana yang akan digelar siang ini. Kemudian Sultan Batu Gana ini dijerat dengan pasal 12A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga jungto pasal 55 KUHP. Terkait dengan hal tersebut, Sultan ini dijerat atau diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Adapun Sultan ditetapkan menjadi tersangka ini atas pengembangan kasus yang melibatkan mantan ketua atau kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Sultan Batu Gana diduga menerima uang suap sebesar $200.000 Amerika. $200.000 Amerika tersebut merupakan bagian dari $300.000 Amerika yang diterima oleh Rudy Rubiandini dari bos Kernel Oil Widodo Racana Caitong. Demikian laporan dari PN Jaksel, kembali ke Anda di studio.
Terima kasih kita Makasri, informasi terkait dengan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sultan Batu Gana. Lalu saudara, bagaimana dengan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait gugurnya pra-peradilan yang diajukan Sultan Batu Gana? Kita bergabung dengan rekan kami Yasir Neama di sana. Yasir, bagaimana situasi di Tipikor pasca digugurkannya pra-peradilan yang diajukan oleh Sultan Batu Gana? Ya, Glory dan juga saudara, jika sesuai dengan jadwal maka sidang pembacaan dakwaan dari Sultan Batu Gana akan digelar pada pukul 2 siang nanti. Namun tadi sekitar pukul 10 pagi tadi salah satu pengacara dari Sultan Batu Gana yaitu Egy Sujana telah tiba di Pengadilan Tipikor ini untuk menyampaikan ataupun mengurus beberapa hal terutama terkait dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan digugurkannya pra-peradilan Sultan Batu Gana. Egy Sujana juga menyatakan bahwa kekecewaannya terhadap hasil putusan dari hakim yang menggugurkan dari pra-peradilan dari Sultan Batu Gana ini, dan kembali lagi hakim ataupun pengacara Egy Sujana menyatakan bahwa rencananya akan melaporkan Hakim Asyadi Sembiring ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan kekhilafan dan ketidakprofesionalnya dalam memimpin sidang pra-peradilan Sultan Batu Gana. Dan memang Egy Sujana datang ke sini untuk mengurus apa langkah yang akan diambil terkait dengan digugurkannya pra-peradilan Sultan Batu Gana, mengingat nanti pada pukul 2 siang nanti Sultan Batu Gana akan dijadwalkan untuk sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor ini, saudara. Dan tadi informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Sultan Batu Gana diinformasikan kondisi kesehatannya kurang sehat begitu, sehingga ada kemungkinan Sultan Batu Gana tidak akan hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada pukul 2 siang nanti. Namun itu belum terkonfirmasi dari pihak Pengadilan Tipikor, dan kita masih menunggu apakah pada pukul 2 siang nanti Sultan Batu Gana akan hadir di Pengadilan Tipikor untuk menjalankan sidang pembacaan dakwaannya atau tidak. Dan saudara, hingga saat ini di Pengadilan Tipikor sendiri sedang berlangsung sidang pembacaan dakwaan dari Udar Pristono yang merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan berikut adalah pernyataan dari Egy Sujana terkait dengan digugurkannya pra-peradilan Sultan Batu Gana. Karena khilafnya hakim ini, yang keduanya ke KY, tolong KY periksa hakim yang tidak profesional ini dan penakut, ya, nolak nggak berani, gitu, nerima juga nggak berani, gitu. Ya akhirnya digugurkan, cari jalan. Dan saudara, hingga saat ini kami masih menunggu pada pukul 2 siang nanti apakah Sultan Batu Gana akan hadir pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor ini atau tidak hadir, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Egy Sujana yang menyatakan bahwa Sultan Batu Gana sedang sakit.